Belum juga tanggal 15 Juli, channel saya sudah kena imbas dari peraturan YouTube terbaru ya. Peraturan ini akan diterapkan di tanggal 15 Juli, teman-teman, tapi channel saya di tanggal 2 Juli itu kena dismonetisasi. Oke, just info teman-teman, channel ini merupakan channel yang saya buat menggunakan AI. Seperti itu ya. Niche-nya adalah murotal. Oke, di sini keterangannya teman-teman, konten yang digunakan ulang. Nah ya, jadi channel saya ini dianggap konten yang digunakan ulang, padahal ini channel teman-teman sudah berhasil atau sudah menghasilkan gajian ya, sudah menghasilkan gajian dari channel ini. Dan tiba-tiba di tanggal 2 Juli kemarin saya agak curiga ya, tiba-tiba saya lihat di penghasilan muncullah gambar seperti ini gitu ya. Panik nggak mbak? Panik tentunya ya, tapi setelah saya belajar, saya perhatikan maunya YouTube ini seperti apa. Terus saya punya beberapa kesimpulan ya teman-teman, saya dapat ilmu di sini. Teman-teman nanti bisa catat ya, atau teman-teman nanti bisa catat dan teman-teman bisa lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati kalau nanti membuat channel gitu. Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Tadi teman-teman, channel ini digunakan atau di generate menggunakan AI ya. Jadi AI-nya saya buat atau gambarnya saya buat di Leonardo. Lalu saya generate ya, atau saya rubah gambar tersebut menggunakan Dremina gitu ya. Jadi dia berubah menjadi video. Dari gambar berubah menjadi video gitu ya. Oke. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, channel ini adalah murotal. Nah, ya. Terus teman-teman, di sini sebenarnya saya dikasih kesempatan untuk mengajukan ulang atau ajukan banding dengan mengirimkan video. Maksimal di tanggal 23 Juli ya. Saya belum kirimkan teman-teman, kenapa? Karena saya masih memperbaiki videonya ya. Jadi video yang sekarang saya buat itu saya menggunakan video original. Gambar apa mbak? Gambar pemandangan ya, atau gambar taman, bunga-bunga dan lain-lain. Nah ya, tuh subscribernya lumayan lah teman-teman ya, 1,5, karena ini channel baru gitu. Nanti saya kalau misalkan banding saya ditolak, berarti saya harus kejar yang bawahnya ya. Saya harus mendaftarkan ulang di tanggal 5 Juli bukan 5 Juli, di tanggal 30 September ya. Saya bisa mengajukan kembali ya, karena jam tayangnya ini masih 533 gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita ke bagian atas lagi teman-teman ya. Saya masih bikin video original sekarang. Semoga nanti setelah video originalnya rada banyak, saya baru bikin banding dan mudah-mudahan diterima ya teman-teman. Jadi nggak perlu masuk ke opsi kedua gitu. Kita trial ya teman-teman, nggak apa-apa kan. Pengalaman adalah guru terbaik ya. Kita kalau nggak trial kita nggak tahu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, dari hasil yang saya alami ini ya, dampak dari peraturan YouTube terbaru ya. Ini kan YouTube lagi bersih-bersih ya, saya anggap seperti itulah. Memang biasanya setiap tahun YouTube itu ada sesi bersih-bersih ya teman-teman gitu. Nah, dari sesi bersih-bersih ini ya tentunya banyak banget channel-channel yang nanti kena dismonet gitu, kena dismonet, terus kena gagal monet ya, atau juga nanti view-nya anjlok, itu sudah biasa. Nah, kebetulan di tahun ini, kalau tahun kemarin saya view-nya anjlok, channel ASMR hujan. Tahun ini dampaknya ya, dari hasil bersih-bersih atau peraturan baru YouTube, saya kena dismonetisasi ya, channel murotal. Oke. Nah, ini teman-teman silahkan dicatat. Yang pertama, ya ini catatan buat teman-teman. Ini hasil dari saya baca sana sini, saya pelajari setiap channel-channel besar dengan konten yang sejenis, mengapa mereka bisa lolos monetisasi atau mengapa mereka tidak didismonetisasi. Nah, ini saya catat ya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman, kalau teman-teman bikin video nih ya, ada beberapa kasus ya. Saya mau bahas 2 kasus di sini. Yang pertama ASMR, yang kedua adalah murotal. Ya, teman-teman. Jadi 2 ini yang akan saya bahas. Yang pertama ASMR. ASMR ini kan banyak. Ada ASMR hujan, ASMR yang lagi sekarang hit itu yang potong buah ya. Terus ya potong-potong yang lain lah ya, potong buah-buahan dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau menggunakan ASMR buah gitu ya, jangan teman-teman generate lalu langsung upload, itu jangan. Kenapa? Karena di luar sana banyak banget
para YouTuber yang akan melakukan hal serupa. Generate, upload, generate, upload. Jadi teman-teman harus jadi pembeda. Harus teman-teman kasih narasi. Narasinya seperti apa, Mbak? Teman-teman deskripsikan saja. Deskripsikan apa yang muncul di video itu. Contoh, teman-teman mau mengupload ASMR sedang memotong buah, ya. Hai teman-teman, gimana ya bunyi saat kita, ya, ASMR saat kita memotong buah apel misalkan. Nah, bunyinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti di akhir teman-teman bisa tambahkan, ayo siapa yang suka apel di sini. Nah, seperti itu. Jadi jangan generate upload itu bisa dipastikan teman-teman tidak akan dimonetisasi. Ya, itu yang pertama. Jadi YouTube itu pingin walaupun kita menggunakan AI, mereka tuh pingin kita kasih nilai tambah di videonya. Jadi salah satunya adalah memberikan narasi. Nah, yang kedua, teman-teman lebih bagus lagi kalau misalkan menampilkan wajah, ya. Nah, wajahnya di mana? Bisa di pojok kiri bawah ataupun pojok kanan bawah, ya. Kiri bawah, kanan bawah juga boleh, atau di mana aja lah teman-teman, ya. Yang penting ada wajah teman-teman. Kenapa? Sebagai pembeda dari video teman-teman dengan channel lainnya, gitu. Jadi selain nambah narasi, teman-teman tampilkan wajah juga, gitu. Oke ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih enak lagi, ya, lebih enak lagi kalau konten original, ngerekam sendiri gitu ya. Tapi kalau ngerekam sendiri kan biasanya itu untuk murotal ya teman-teman. Nah, kalau saya di sini mau bahas yang AI-nya dulu. AI itu sebenarnya bisa dimonetisasi teman-teman, karena dari pihak YouTube kan sudah dikasih keterangan tuh. Kalau ada keterangan nih, channel ini atau gambar ini dihasilkan atau hanya rekayasa lah, seperti itu ya kurang lebih kata-katanya. Kita kan tinggal pilih checklist di bagian ya, yang menandakan atau yang artinya adalah channel kita dibuat menggunakan AI. Nah, jadi sebenarnya YouTube itu sudah mengizinkan kita untuk membuat AI. Tapi teman-teman balik lagi ke peraturan YouTube yang lain, ya. Jangan video yang kita buat itu tidak menambahkan nilai plus, ya. Tidak menambahkan tidak ada bahasanya ya. Jadi harus dikasih narasi gitu loh teman-teman. Ya, jadi biar si YouTube tuh tahu, oh ini nilai plusnya ini, pembelajarannya ini, gitu, dari video konten yang dibuat si YouTuber A, gitu. Oke, kalau misalkan nih teman-teman main di itu untuk yang ASMR ya teman-teman ya, contohnya kayak memotong buah tadi. Jadi pastikan teman-teman kasih narasi sama dikasih foto atau bukan foto, video teman-teman ya, video teman-teman di pojok kanan bawahnya, gitu. Kayak contoh teman-teman ini yang channel Tungtung Sahur ya, itu kan kemarin viral kan. Nah, ada channel yang saya lupa nama channelnya, itu tidak dismonetisasi karena walaupun beliau menggunakan AI, tapi beliau membuat video itu ya memiliki alur cerita, gitu ya. Atau teman-teman nanti bisa membuat narasi sendiri, gitu. Nah, itu bisa dimonetisasi teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan dulu bedanya nih ya. Kalau misalkan memakai ASMR buah, teman-teman munculkan wajah dan teman-teman kasih narasi. Oke, kita skip yang ASMR. Sekarang kita lanjut ke yang murotal teman-teman nih. Buat teman-teman yang main murotal ya, kayak saya nih, ini saya pakai AI teman-teman, tapi dismonetisasi. Kenapa? Karena dianggap konten yang digunakan ulang. Emang Mbak Dini bikin apa sih gitu ya. Kebetulan teman-teman, saya kan menggunakan Leonardo. Di Leonardo itu kan kalau kita mengenerate, saya kan pakai yang gratis ya teman-teman ya. Kalau kita generate itu kan ada 4 gambar. Ya, gambarnya sama nih. Contoh nih, bapak-bapak sedang berdoa di padang Arafah misalkan. Ya, itu keempat gambarnya kan mirip-mirip teman-teman. Nah, itu keempat-empatnya saya download. Saya rubah menjadi video. Jadi saya download gambarnya, saya generate ulang untuk menjadi sebuah video di Dremina. Keempat-empatnya itu saya buat jadi 4 konten atau 4 video dan saya upload. Nah, itulah yang dianggap konten yang digunakan ulang. Nah, ya teman-teman, jadi si YouTube-nya ini menganggap bahwa channel saya ini dipakai berkali-kali gambarnya. Padahal itu dari 4 gambar yang berbeda, 4 video yang berbeda, tapi mirip teman-teman. Nah, jadi saran saya teman-teman, kalau teman-teman main di channel murotal yang membutuhkan footage banyak ya istilahnya, teman-teman bedakan antara
video 1, video 2, video 3, video 4 dan seterusnya. Contohnya gimana, Mbak? Contoh, teman-teman pakai AI ya, teman-teman pakai AI, teman-teman video pertamanya itu gambar tadi bapak-bapak di padang Arafah misalkan. Yang kedua, bapak-bapak lagi berdoa di depan Ka'bah. Yang ketiga, misalkan bapak-bapak lagi di Masjid Nabawi misalkan. Yang keempat, mungkin lagi lagi di teras masjid atau di pelataran masjid, seperti itu ya teman-teman. Jadi dibedain teman-teman ya, dibedain antara 4 video gitu. Jangan sama ya, jangan melakukan hal yang salah ya, hal yang salah seperti saya. Kenapa teman-teman? Kalau misalkan teman-teman ngikutin cara saya tadi ya, satu video itu antara satu video dengan video yang lainnya mirip-mirip, nanti teman-teman bisa kena dismonetisasi ya. Kalau misalkan sudah dimonet, kalau misalkan teman-teman belum monet ya, berarti nanti teman-teman bakal gagal monet gitu. Jadi jangan ulangi kesalahan saya di channel teman-teman gitu ya. Ini masih tanggal 10 ya teman-teman ya. Ini channelnya sudah dismonetisasi itu dari tanggal 2 ya, masih lama sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mau tanggal 2 mau tanggal 15, kalau emang dia rezekinya, bukan rezekinya sih, kalau emang dia sudah harus kena ya pasti kena ya teman-teman. Jadi mau sekarang, mau tanggal 2, mau tanggal 15, kalau emang wayahnya dia kena dari peraturan YouTube yang terbaru ya pasti bakal kena dismonet juga gitu, nggak masalah ya. Nah sekarang yang lagi saya perbaiki adalah ini ya teman-teman. Jadi saya perbaiki, saya timpah pakai video original dulu ya, video original separoh, nanti video separohnya lagi itu menggunakan AI, tapi AI-nya nanti beda-beda per gambarnya atau per videonya ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Ada yang di pelataran, ada yang dalam masjid, ada yang di depan Ka'bah dan lain-lain gitu teman-teman triknya gitu ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga ini bisa disetujui bandingnya nanti ya sebelum tanggal 23 Juli. Nanti saya kabarin kalau misalkan berhasil. Kalau misalkan nggak berhasil, nanti saya share ya apa yang menjadikan channel ini gagal monet ya, atau gagal dimonetisasi ulang. Tapi doakan semoga berhasil dimonetisasi teman-teman, karena lumayan ya teman-teman, ngurus channel tuh lumayan effortnya ya, nunggu 4000 jam tayang, cari subscriber itu lumayan effortnya gitu ya teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.